Namanya siapa? Halo? Halo, kalau saya terdengar jelas? Ya, Ya, jelas. terdengar jelas. Oke, saya Sena, usia 31 tahun, Ya, bekerja di dalam pemerintahan. ya, Penghasilan rutin saya per bulan sekitar 11 sampai 15 kalau maksimum. ya, Kemudian sudah ikut Bang Timothy Ronald juga nih dari 2022 awal forum Bitcoin. ya, Baru join member Aceh di Maret ini ya. ya. Kemudian tabungan saya itu sekitar 400 jutaan itu bisa di rekening ataupun di deposito gitu. Kemudian 70 jutanya ada di reksadana. Reksadana apa? 300 reksadananya ada pasar uang, reksadana pendapatan tetap dan indeks, tapi mayoritas di RDPU sama pendapatan tetap. Campuran itu. Iya, tapi Jadi nggak 70 di jutanya aplikasinya satu reksadana? harus milih 3 gitu sih, Bang. Oh, Oke, jadi 70 juta dibagi 3. 3. Ya, jadi mayoritas mungkin 10 jutanya itu hanya di indeks, sisanya di RDPU dan RDPT. Indeks apa? IDX 30 atau Serikati atau luar negeri? IDX 30. Oh, oke. Terus lanjut. Kemudian ada sekitar 300 jutaan di kripto. Kalau total pernah profit juga, maksudnya yang sudah di-realize itu sekitar 30, yang unrealized-nya sekarang ada 50. Jadi kalau kita kurangin unrealized, kira-kira sekitar 300 di kripto gitu, Bang. Oke. Nice. Kemudian ada side hustle juga, setahun mungkin bisa dapat 70 sampai 100 juta per tahun gitu ya. Saya hustle apa? Pertanyaan, ya gimana? Side hustle apa? Oh, bidangnya sebenarnya sama ya, saya di oil and gas tapi konsultan gitu. Oh, Oke. Nah, pertanyaannya, apakah pembagian portofolio saya itu udah tepat di saat makroekonomi yang fluktuatif gini ya, apalagi saya sudah coba beberapa instrumen gitu, baru Bitcoin dan kripto ini yang ataupun saham US ya, mungkin di 300 juta tadi ada saham Nvidia sih salah satunya. Oke, jadi 300 juta nggak cuma kripto ya? Kripto dan US stock. Ya, ada mungkin atau itu cuma Nvidia aja sih yang saya pegang. Nah, itu cuma itu yang menurut saya profitable yang signifikan gitu dibanding instrumen lain. Nah, rencananya mungkin kan 2 tahun atau 3 tahun itu saya mungkin ada rencana nikah atau mungkin kalau planning lainnya punya rumah, tapi saya nggak pengen KPR sih. Ya. Nice. Nah, itu pembagian instrumen investasinya apakah di yang masa yang lagi geopolitika lagi naik turun ini itu kita pisahkan dulu atau trimming seperti kata Prof. Kalimasada? Ya. Pindahkan dulu ke aset yang lain atau emas atau seperti apa atau bagaimana gitu. Pengennya mencapai miliar di 1 atau 2 tahun lagi lah. Mungkin dari penghasilan mungkin cukup ya. Ya. Oke. Itu aja sih. Ini sebenarnya portofolio kamu lumayan balance ya. Jadi kamu, saya rekap sedikit ya, gaji 11 sampai 15 juta. Ini berarti kerja sudah lama, ada side hustle juga di oil and gas. 400 juta itu di rekening deposito, 70 juta bagian reksadana pendapatan uang, pasar uang, pendapatan tetap, dan IDX 30 itu di 10%. Kripto sama US stock ada 300 juta. Ada side hustle 70 sampai 100 dan 2 sampai 3 tahun ada target mau nikah dan nggak mau KPR. Nah, tapi kalau kemampuan kamu cari rumah di daerah mana? Saya tinggal di Jabodetabek ya, mungkin sekitar pinggiran Jakarta atau Depok atau Tangerang atau Bogor lah, mungkin paling jauh ya. Oke. Untuk kemampuan untuk membeli rumah sebenarnya kamu masih belum punya kemampuan untuk beli rumah ya secara cash. Jadi kalau kamu emang nggak mau ada niatan KPR, nggak ada yang salah dengan kontrak. Ya? Setuju. Jadi nggak ada salah sama sekali. Kamu antara mau di apartemen atau di rumah itu preferensi ya, apartemen atau rumah. Tapi intinya ngontrak tuh nggak ada yang salah. Kamu punya mobil? Oh, mobil belum. Mobil belum. Oke. Good. Ini lumayan gampang ya. Jadi yang pertama, yang IDX 30-nya itu kamu balikin aja. Jadi pasar uang atau pendapatan tetap. Karena pendapatan tetap kamu pasti naiknya lebih tinggi kan dari IDX 30 kamu? Betul, IDX 30-nya masih minus sih. Iya, pasti. Justru masih minus ya, betul sekali. Dan kamu bayar manajemen fee itu.
Kamu pakai Iya, apa? Pakai betul ya. BNI punya ya? Iya betul ya, Ah, BNI iya. AM IDX30. Bisa sulap gua. Ya. Gua bisa mentalis nih. Kalau di keuangan tapi ya. Jadi jawabannya adalah jual dulu IDX30-nya karena itu makan manajemen fee dan itu gampang banget bikin sendirinya. Gua nggak akan pernah saranin orang untuk beli produk itu sih. Yes. Satu itu. Kalau mau index fund, kamu di luar negeri. Nah, sama posisi Nvidia kamu, gue kurang suka karena Nvidia itu, Terlalu beresiko sekarang ya. iya, gue setuju sama bro kakak. Bubble. Nvidia tuh too risky dan kripto tuh udah risky ya. Jadi kalau kamu mau Ya. tambah Nvidia lagi, it's too risky. Gue akan split kriptonya, ya. 300 juta kripto itu bisa di split. Mungkin kalau di kondisi seperti sekarang, 100 Jual juta, 50% ya. iya, 100 juta itu bisa di Bitcoin bro. Ya. 100 juta bisa di Bitcoin, 200 itu bisa di Gold mungkin ya. Dia kan ada akses nih bro buat beli Iya. Nvidia. Dia kayaknya belum biasa untuk gold bisa opsi. Yes. Kalau kamu ada bisa beli GLD kan beli GLD. Tapi itu kan lebih timely. Nah, kamu kan pasti bukan investment profesional kan? Kamu mau yang bisa ditinggal kan? Iya, karena kesibukan kerja sih. Oke. Mungkin agak sulit juga. Oke. Kalau gitu simple sih menurut gua. Jadi 300 jutanya menyerangnya itu yang dibagi. Ya 100 juta itu kamu beli Bitcoin, 100 juta kamu bisa beli gold, ya. 100 juta itu kamu bisa beli 2 indeks sekarang. S&P itu gini, S&P itu problemnya adalah dia highly concentrated di US. Sedangkan kondisi sekarang, latest report dari MSCI yang gue baca, emerging market tuh masih murah sebenarnya. Emerging market dan US itu kemahalan. Jadi jawabannya lu harus beli index fund yang lebih diversified. S&P kan cuma 500 saham US tuh. Lu beli namanya VT, Vanguard Total World Index. Itu ada sekitar 8.000 sampai 9.000 saham di situ. Jadi itu kamu bisa beli tuh. Ya, 100 juta tadi di Bitcoin, 100 juta bisa di gold, 100 juta bisa di indeks dunia. Kalau kamu nggak bisa ketemu yang Vanguard punya, itu banyak. Ada namanya MSCI punya. Jadi itu kamu bisa banyak kok platform-platform yang bisa udah kerjasama yang besar di Indonesia, itu bisa akses biasanya. Kamu cari aja ETF-nya indeks dunia. MSCI ACWI itu juga ada, MSCI World Index itu ada, Vanguard Total Stock Market dunia itu juga ada. Banyak opsinya. Nah, kalau misal side hustle, ya pertahankan ya bro ya. Side hustle. Setuju. Dan- Ditingkatkan cenderung. Iya, dan 2-3 tahun mau nikah, kalau dengan kondisi keuangan kamu sekarang ya preferensi ya kalau bisa nggak terlalu mahal ya jangan ya bro ya. Bener. Cari cewek yang nggak matre berarti ini. Iya, cari yang 200 juta lah, 150 gitu. Udah punya cewek ini Robin ini. Iya, bukan sorry. Sena. Kayak mobil nih, Sena. Iya. Untung belum sih. Jadi masih bisa diperpanjang lah. Nggak bisa perpanjang. Enggak, kalau lu gini, kita kan orang walk the talk ya. Gua kan belum nikah nih. Kalau dia berapa kira-kira menurut lo biaya nikahnya dengan kondisi kayak gini? At least ya kamu harus dengan keadaan sekarang ya punya liquid 1 miliar lah. Harusnya ya minimal. Harusnya. Karena masih juga ya tabungan dan semuanya memang liquid saya 1 miliar. Tapi harusnya tabungannya bisa sampai 1 miliar liquid. Iya. Plus itu tadi 300 juta di kripto ada Nvidia terlalu Udah gini loh, Risky. udah high risk, kita ngerti. Benar. Porto lu tuh lumayan barbel sebenarnya. Karena Iya. dana darurat lu udah berlebih sebenarnya. ya. Dan itu which is itu good. Itu very good, itu nggak masalah. Tapi kalau dalam segi nyerang yang buat 10-15% ya itu agak over, apalagi kondisi seperti sekarang. Karena gini, orang tuh udah nggak cari Nvidia, kenapa? Karena Nvidia itu cuma wrapper dari Taiwan Semiconductor sebenarnya. Yes. Dan Taiwan Semiconductor ini cuma wrapper dari ASML. Nah orang tuh udah cari application layer, kayak misalnya gue belinya Palantir itu, gue gak akan masuk Nvidia. Terlalu mahal, Nvidia tuh too expensive. Dan nanti Cina kan ada waktunya, perusahaan-perusahaan Cina tuh ngalahin Nvidia. Jadi menurut gue Nvidia is not the right bet untuk Plus lu ya ambil. sekarang Nvidia juga PI 60-70 ya. Oh Jadi iya. kayak overly valuated ya, Over. dengan keadaan yang ada sekarang. Jadi mungkin buat Sena ini punya sedikit exposure ya. 100 juta mungkin ke precious metal. Ya, bisa. Mulai punya exposure di gold, tingkatin lagi ya pendapatannya yang terutama set income. Dan kamu pede banget punya target nikah tapi belum ada pasangannya gimana ini bro? Ya ini gimana nih makanya nih. Itu kayak Udah predictable lah. Dia udah predik, Iya. kita mau nanya kayak gue predik indeksnya tadi apa dia. bener. Tapi calonnya belum ada ya, nggak ada salahnya ya mulai punya exposure juga bro ya ke Iya. calon istri masa depan. Karena itu penting juga, itu investasi juga loh. Betul. Karena kalau misalkan kamu begini terus ketemu cewek yang nggak sevisi sama kamu, Bisa berantakan berantakan. loh.
ya kan? Yang kamu Tiba-tiba minta ini bro, nikah gitu Iya. kan, sama kadonya seri 3 gitu Bener. gimana? Sulit ini. Ini tangga kamu soal udah nomor 4 loh. Bener. Kamu udah rawan balik nyerang jatuh nih. juga. Iya. Tempat tuh rawan jatuh, Bukan. udah tinggi. Udah masuk baru kan kita bilang jadi 1 2 3 tuh di luar. 4 Iya. tuh masuk ke hutan. Kamu tuh udah dalam hutan. Yes. Kamu harus cari pasangan yang tahu kamu tuh mau main di hutan. Bukan. Nah, Itu kenapa iya. jelek tuh kesannya tuh. Iya. Jadi kamu harus ketemu pasangan yang tahu kamu tuh mau masuk bareng ke hutan, mau berperang bareng gitu di hutan. Yes. Jangan kamu cari pasangan yang kamu bawa ke taman kanak-kanak. Itu 1 2 3 tuh. Damn. Taman kanak-kanak sebelah. Kamu cari pasangan yang siap nih masuk hutan. Iya, ini Kalau main di udah- hutan beda lagi tuh, Bro. Rawan jatuh ini, zona-zona yang Iya. harus ini bro, play defense ya. Karena gini, even orang yang kaya ya banyak yang mati di 4 loh. Ya udah Setuju. mau OTW kaya. Ya, Kayak gue juga dulu pas mau OTW kaya gue mati di 4. Dia juga pasti kesandungnya di 4. Semua orang tuh kesandung pasti di 4. ya. Sebelum dia punya yang nomor 5, beresin 6 sampai itu ke 7. Paling sulitnya tuh dari 3 ke 4 dan 4 ke 5 sih. Itu yang sulit tuh. 4 ke atas tuh sulit. Lompatnya jauh. Boleh nanya lagi nih Ya, boleh, untuk boleh. mastiin aja. Jadi kan yang tadi Nvidia itu sekitar kalau sekarang tuh profitnya sekitar 38% ya. Direalisasi. Itu kita Iya. take profit. Bilang thank you Jensen Huang Take realisasi. Iya, lebih baik take profit daripada take picture. Jangan take picture kamu. Itu kita take profit semua Prof apa Semua trimming semua seperti ganti itu, indeks. Prof? Semua ganti Iya. indeks. Karena kamu bukan profesional Oke. stock picker. Kamu aja kerjanya oil and gas. Yes. Ya kan kamu kerja di pemerintahan, kamu ada side hustle di oil and Iya. gas. Lu nggak ada waktu ngeliatin Ini di Nvidia. market cuman turis dia. Iya, lu cuma turis. Iya benar nah. Iya kadang-kadang kan? ya. Lu cuma turis di sini. Karena kalau misalkan udah profit, Iya. cuman take picture nggak take profit, ntar Betul. pusing minum tequila jadinya. Bener. Stres jadinya. Bener. Iya kan? Jadi jangan ya. Apalagi keadaan makro dunia sekarang juga ada Betul. potensi ya, kita ngomong perang di semua penjuru Betul. dunia, jadi ya nggak ada salahnya tuh. Pasti kepukul duluan tuh Iya. Nvidia. Iya. Sena. Kamu beli Nvidia kenapa? Coba gue tanya deh. Kenapa kamu beli Nvidia? Satu sebenarnya ini yang langsung sama yang kita lakukan ya, maksudnya software yang kita pakai di sini Ya. tes langsung gitu, jadi udah pasti kepake terus, apalagi data centernya di pakai Nvidia juga gitu. Di data center di mana? AI-nya sih kalau saat ini yang mendukung software itu hanya Nvidia salah satunya Oke. ya untuk yang biasa kita kerjakan gitu. Oke. Apalagi yang kamu tahu tentang Nvidia itu apa? Ya mungkin sedikit-sedikit sih kayak AI. Saya juga lagi belajar. Mungkin siapa tahu bisa jadi side hustle belajar AI ini di Oke. buat tambah-tambahan gitu. Laporan keuangannya kamu buka 10K filings ya. Nah, itu 13 filings ya. belum sih, enggak sih kalau itu emang enggak profesional di Nah, situ gitu. Perusahaan seperti Nvidia itu biasa kalau matriks yang paling dilihat oleh analis itu udah pasti trailing 5 tahun return on equity-nya. Karena dia harus bisa balikin kan capital yang dikeluarkan untuk dia bikin semua barang-barangnya dia. Sama seperti Apple sebenarnya cara valuasinya. Jadi walaupun dia PE-nya tinggi, kamu tahu nggak 5 tahun terakhir rata-rata return on equity-nya? Jangan nyari Kurang dulu. tahu sih. Nah, berarti kamu harusnya jual semua sahamnya. Plus ya kalau kita juga Nvidia ya technical wise di weekly chart Ya. udah di area 150, plus S&P juga ada di area 6000 potensi resistance. Dan keadaan dengan berita-berita perang ini ya, jadi dipertimbangkan untuk melakukan rebalancing portofolionya ke sesuatu yang lebih safe ya bro. Ya, setuju. Karena Setuju kalau sekali. kamu udah cukup sebenarnya ya. Tinggal cari pasangan yang tepat aja buat manage ini sebenarnya. Iya. Jadi kamu harus mengakui ke diri kamu, saya bukan profesional investor, ya kan? Karena punya banyak pekerjaan lain. Kamu jangan serakah untuk mencari alpha di market, mainlah beta. Beta itu apa? Indeks. Indeksnya cari di luar negeri, ya. Kalau mau indeks lokal boleh. Tapi menurut gua kalau indeks lokal tuh gini, kayak IDX 30, itu saham yang bagus di situ cuma ada 4. Gitu. Jadi kamu beli kayak 26 kurang bagus yang lain ya. Gue mau pakai bahasa yang jelek tapi kurang bagus yang lain. 26 ya. Yes. Jadi nggak bagus ada begituan di porto kamu. Gitu. Kamu kayak belanja di supermarket, kamu cuma butuh telur sama butuh susu, tapi dia beli semua bro. Iya. Sosis so nice ya dibeli. Bener. Ya. Ya setuju tuh. Kacangnya Jadi terlalu dibeli. banyak aksesoris. Cuman ya daripada orang-orang secara umum, kamu Sena ini udah lebih bagus lah ya. Kamu udah top 15% mungkin ya orang di 10 Indonesia. lah. 10% ya. Iya, Jadi top 10%.
Ya chat ya, W Sena ya. Ya, W Sena. W Sena. W Sena. Thank you Sena. Oke.